Ya, tadi kenapa makanya rekan kami Belinda Firda itu bilang ada sejumlah posko pengaduan. Ini tuh karena menindaklanjuti sejumlah fenomena di mana pengendara sepeda motor di wilayah Jawa Timur pemirsa yang melapor. Katanya motornya tiba-tiba berbet alias ngadat usai isi BBM jenis Pertalite yang banyak orang menduga-duga ini Pertalite tercampur dengan air atau ya terganggulah kualitasnya. Kita akan bahas pemirsa terkait dengan fenomena motor berbet diduga Pertalite tercampur air. Tapi sebenarnya bagaimana sih temuan awal kasusnya? Coba kita lihat ada berapa kendaraan misalnya yang kemudian sudah tercatat melaporkan. Jadi kalau data yang masuk di redaksi kami pemirsa sudah ada 162 kendaraan yang terdampak. Ini terdiri dari 155 motor dan juga 7 mobil pemirsa. Dan untuk menindaklanjuti adanya laporan ini langsung pemerintah melalui Pertamina Patraniaga dan juga Kementerian ESDM membuat dan menerjunkan tim investigasi untuk kemudian melihat langsung kondisi di sejumlah SPBU dan langsung juga pastinya menguji kualitas BBM yang didistribusikan ke masyarakat. Dalam hal ini khususnya adalah Pertalite yang tadi saya bilang di awal diduga itu tercampur air atau kualitasnya tidak bagus. Jadi sekali lagi pemirsa fenomena motor berbet ini setelah isi Pertalite bukan sekedar keluhan tunggal artinya. Karena ratusan kasus ini dilaporkan di Jawa Timur. Dan bahkan salah satu pengendara itu sempat mengeluarkan bensinnya. Ini videonya viral di media sosial. Ternyata berisi cairan bening seperempat tangki pemirsa. Dan pemerintah pun langsung bergerak melakukan investigasi, evaluasi. Kementerian SDM juga mengecek sejumlah SPBU mulai dari Surabaya, Gresik, Malang. Ini menyusul dengan maraknya laporan sepeda motor yang mengalami merebet hingga mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite. Dan pemeriksaan ini memang harus dilakukan pemirsa untuk memastikan kembali mutu dan juga keamanan distribusi BBM yang kemudian dijual dan menjadi asupan kendaraan untuk masyarakat. Dan pengecekan salah satunya dilakukan di SPBU Jalan Kayun, Surabaya dengan uji visual untuk nantinya memastikan Pertalite dari dispenser ini jernih dan tidak tercampur air. Tapi selain itu juga dilakukan uji pasta air pemirsa di tangki bawah tanah untuk kemudian memastikan tidak ada kontaminasi. Tapi kita akan lihat wilayah-wilayah mana saja sebenarnya yang kemudian tercatat ada 100 lebih tadi kendaraan yang terdampak. Jadi catatannya di Kabupaten Bojonegoro ada sekitar 59 kendaraan, di Tuban 44 kendaraan, di Surabaya ada 23 kendaraan sebarannya. Meski memang sorotan utama ini terletak di wilayah Jawa Timur, tapi tahu nggak pemirsa, ternyata fenomena motor berbet ini tidak hanya ada di sana saja laporannya. Bahkan di media sosial itu juga berseliweran beberapa video yang mana kejadian serupa ini terjadi juga di wilayah Palembang yang kemudian menunjukkan ada video botol isi Pertalite yang sudah tercampur dengan air. Artinya pemirsa kita belajar apa dari sini? Ada potensi permasalahan ini tuh bisa lebih luas secara wilayahnya, tidak hanya terjadi di satu provinsi di Jawa Timur saja. Lalu kemudian pemirsa, kemana ya masyarakat kemudian bisa untuk mengadu begitu pemirsa kalau misalnya mereka ini memang terdampak dari isi BBM kemudian motornya jadi berbet. Jadi memang ini saya disclaimer dulu pemirsa, ada 3 SPBU pertama lah pemirsa yang kemudian dijadikan posko pengaduan. Tapi kalau tadi menurut penuturan dari rekan kami Belinda Firda sampai dengan saat ini sudah ada 17 dan mungkin bahkan bisa lebih. Dan untuk itu kami ingatkan lagi ini setidaknya ada 3 yang bisa jadi catatan Anda. Di Bojonegoro misalnya ada di SPBU 546201 di kawasan MT Haryono, kemudian di Kabupaten Bojonegoro juga ada di Jalan Sawugaling, Kadipaten Ngrowo, kemudian ada juga di Kabupaten Tuban itu di SPBU 54620305 di Gang Buntu nomor 10. Itu bisa jadi tempat Anda untuk mengadu. Tapi Anda juga bisa dicek kok di sosial medianya pemirsa, ada sejumlah informasi yang SPBU-nya bisa Anda datangi ketika permasalahan kendaraan Anda mulai muncul begitu pemirsa. Jadi ini hanya 3 yang pertama tapi ada yang lainnya juga. Dan sebenarnya masyarakat diimbau untuk segera melaporkan jika memang mengalami masalah yang serupa setelah mengisi BBM. Dan penanganan sementara yang dilakukan bengkel untuk motor berbet ini umumnya biasanya itu meliputi pengurasan tangki dan juga penggantian businya. Ya memang ini seringkali langkah ini bisa mengembalikanlah kondisi motor untuk kemudian bisa menjadi normal lagi. Tapi selain itu pemirsa, selain cara langsung datang ke posko, sebenarnya ada juga Anda bisa dapat
akses informasinya juga atau mengadukan lewat secara online, itu ada call centernya di 135, Anda bisa akses, kemudian di Instagramnya Anda adukan saja di @pertamina.135, atau mungkin Anda juga bisa email di alamat email pcc135@pertamina.com. Jadi cara-cara ini bisa Anda lakukan ketika memang sekali lagi setelah isi BBM, kemudian motor Anda atau mobil Anda mengalami kendala begitu pemirsa. Dari serangkaian kejadian, temuan-temuan, aduan-aduan ini, apa sih sebenarnya respon dari Pertamina? Bagaimana menindaklanjutinya? Kita dengarkan sama-sama. Ini yang perlu kita dalami lewat hasil pengujian yang lebih spesifik ya. Kita juga tidak bisa menyimpulkan secara singkat gitu saat ini saja. Tapi memang resiko-resiko ini menjadi bagian yang harus kita sikapi. Dan juga bagian tadi, kalau memang dari hasil pengujian lab, baik dari produk di SPBU maupun dari pembuktian dari pengambilan sampel di kendaraan tangki kendaraan pelanggan gitu ya, tentunya kompensasi terukur yang kita terapkan. Apa yang terdampak dengan validasi di bengkel-bengkel yang juga bisa memvalidasi bahwa ini benar karena sebab ABC gitu ya. Jadi memang sebabnya kita coba cari sampai sekarang, dan juga penyesuaian dengan yang terjadi di kendaraan pelanggan sebenarnya itu kuncinya. Kalau pengambilan sampel di SPBU dan juga terminal sudah kita lakukan, yang kita tunggu dan masih terus berkembang sampai saat ini adalah pengambilan sampel di kendaraan pelanggan. Jadi gitu ya pemirsa ya, masih dalam proses investigasi mendalam, kemudian nantinya juga ada sejumlah kompensasi tadi yang saya dengar ada kata kompensasi yang nantinya bisa diberikan kepada masyarakat yang terdampak motornya atau mobilnya ini terkendala ketika mengisi BBM. Tapi itu dari pihak Pertaminanya. Bagaimana dari pemerintahnya? Nah, ternyata ada komentar atau statement langsung ini yang disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang tegas ini mengatakan bahwa kalau kemudian ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan Pertamina, maka pemerintah akan memberikan ini nih sanksi tegas begitu pemirsa. Jadi itulah kemudian powerful statement harusnya yang disampaikan oleh Menteri terkait dengan temuan kasus ini. Tapi sekali lagi kasus motor berbet usai isi Pertalite ini memang memunculkan dua tantangan pemirsa. Satu, kepercayaan publik terhadap kualitas BBM. Itu dipertanyakan kan jadinya. Kedua, kemampuan sistem pengawasan dan juga distribusi BBM di lapangan. Meski hasil ujinya nanti awal menyatakan BBM dalam standar, keresahan itu tetap ada pemirsa. Pertanyaan-pertanyaan, spekulasi-spekulasi atau ketakutan tetap ada. Sebab yang dirasakan pengendara di lapangan ini bisa jadi berbeda dengan hasil laboratorium. Tapi tentu kita sebagai masyarakat akan terus pantau bagaimana proses investigasi hingga jalannya penyelidikan ini bisa transparan. Karena kita harus juga sama-sama mengawal ya, siapa kira-kira yang harus bertanggung jawab ini jika kualitas BBM-nya terganggu. Dan yang terpenting adalah memastikan bagaimana konsumen, hak konsumen dalam hal ini itu dilindungi. Ya itulah tadi pemirsa sedikit rangkuman bagaimana kasus temuan motor-motor yang berbet dan ada sanksi tegas yang sudah disampaikan nanti akan dikenakan kalau misalnya memang ditemukan pelanggaran. Tapi kita akan lihat juga pemirsa, ini masyarakat terus berdatangan ke posko pengaduan konsumen terdampak di salah satu SPBU Surabaya. Mereka ini ngeluh kondisi kendaraan dan meminta kompensasi kepada Pertamina dengan membawa sejumlah nota dan juga sampel bahan bakar. Kita dengarkan sama-sama. BBM yang saya ambil dari filter bensinnya mobil itu ada airnya, kandungan air. Dan warnanya juga seperti ini, bisa dilihat. Jadi sekarang posisi mobil saya itu masih berebet, belum saya servis. Jadi saya cuma minta pertanggungjawaban dari Pertamina itu seperti apa. Filter bensin aja ya, belum dari tangki. Jadi kita belum ngetap tangki karena saya cuma mau tanggung jawabnya dulu itu seperti apa. Ini nanti biayanya masuk ke siapa? Biaya bengkelnya yang ada bengkel yang dituju Pertamina atau tidak, atau kita nyervis dulu terus diklaim seperti itu. Ini kan kemarin terakhir pengisian itu tidak terasa berebetnya. Waktu berebet itu hanya waktu kotaknya tinggal 2 baru terasa digas mati gitu. Langsung saya servis, sekarang kan dipakai kerja. Jadi ini juga langsung DM ke Pertamina, ke Instagram langsung direspon bahwa disuruh ke posko pengaduan di POM Kebonsari. Jadi saya hari ini mau minta gimana bentuk pertanggungjawaban dan ganti ruginya. Apakah kita bisa ditampung atau gimana nantinya? Tidak pernah, karena ini motor baru beli 2 bulan yang lalu. 3 bulan, bulan Juli. Sejauh ini kemarin setelah berebet, saya isinya ini Pertamax per hari ini tadi. Yang mau disampaikan apakah benar
berbet itu dari bensinnya, dari pertalite-nya atau dari mana gitu. Terus kalau memang ininya katanya bisa diklaim bentuk pertanggungjawabannya ganti rugi, apakah ini benar bisa digantikan rugi gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.